tertulis di sini. Tolong kamu kasih tahu sama saya apalagi yang harus saya lakukan untuk nolongin kamu, Den. Berdoa, Ali. Doa. Lo lapor polisi dulu. Supaya polisi tahu kalau dia bukan tanggung jawab kita lagi. Ngerti gak lo? Oke, beres. Setelah itu lo temuin dia. Saya harus minta tolong polisi untuk mencari Lili. Saya harus segera bertemu Lili. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk bertahan. Tolong saya. Ibu kenapa, Bu? Kantor polisi. Hah? Polisi? Polisi. Ibu mau ke kantor polisi? Iya. Goblok. Kata lo dia nggak bakal bisa pergi jauh. Hah? Mana buktinya? Dasar tolol lo, Man. Udah, Man. Nanti lo gue telepon lagi. Pagi, sayang. Hei, pagi. Sini dong. Minta di situ sih. Salam nih buat papa. Selamat pagi, sayang. Kasih salam. Pagi, Ayah. Siapa yang ngajarin cium tangan? Ibu. Intan, kamu tahu kalau ibu kamu udah meninggal? Ibu kamu udah meninggal, Intan. Nah, sekarang nggak ada kamu cium-cium tangan lagi. Mereka udah didik kamu kayak anak kampung, kamu tahu nggak? Panggil saya Papa. Dan jangan bahas soal ibu di sini. Ngerti? Papa nggak marah kok. Papa cuma agak sedikit kecewa kalau Intan selalu ngomongin almarhum Ibu Intan. Ya, Mama ke kamar dulu. Intan sarapan ya. Lin, saya rasa kamu harus bersabar. Karena kan Intan masih kecil. Jadi dia belum ngerti apa-apa. Dia itu harus dikasih pengertian, Mira, supaya nggak salah paham. Ibunya itu udah meninggal. Semua orang yang ngaku jadi ibunya atau keluarganya itu semua cuma penipu. Dia mesti tahu kalau selama ini dia hidup sama penipu. Iya, saya tahu. Tapi masalahnya kamu harus lebih bersabar. Karena semua ini kan butuh waktu. Saya pengen sekali bisa sabar kayak kamu, Mira. Ya udahlah. Kita sarapan yuk. Intan udah nunggu. Riz, kamu masih marah sama saya? Mas, saya hanya minta Mas mengembalikan barang-barang yang Mas beli kemarin. Saya nggak mau, Mas. Di rumah kita ada barang-barang yang Mas beli dari duit haram. Mas, saya nggak tahu lagi gimana harus menghadapi Jenny. Saya malu. Karena Mas, Jenny merelakan anaknya demi uang. Risma. Riz, saya melakukan ini semua untuk membahagiakan kamu. Dan saya tidak tahu kalau akhirnya itu seperti ini. Ya tapi caranya nggak gini, Mas. Saya nggak pernah minta apa-apa dari Mas. Dan saya sudah cukup bahagia, Mas. Mempunyai suami yang jujur dan baik seperti Mas. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan? Hah? Supaya kamu berhenti memusuhi saya. Hah? Kamu mau saya minta maaf pada Jenny? Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya mau Mas jujur pada diri sendiri.
Jen, Mbak Risma dan Mas Yusuf bertengkar gara-gara kamu. Gara-gara saya? Apa salah saya, Li? Apa benar kamu serahkan Intan bukan karena imbalan? Nggak mungkin saya menjual anak saya seperti itu, Li. Tapi di koran tertulis ada imbalan 100 juta, Jen. Saya serahkan Intan karena kemauan Intan sendiri, Li. Lagi pula kalau sama saya Intan nggak punya masa depan. Jadi bukan demi uang saya serahkan Intan. Mbak Risma mikir kalau kamu menyerahkan Intan karena imbalan, Jen. Itu nggak bener, Li. Berarti Mbak Risma salah paham sampai bertengkar begitu sama Mas Yusuf. Ya Allah, sekian lama kamu dizolimi dan diperlakukan secara tidak adil. Kali ini saya memohon padamu, ya Allah. Berikanlah keadilan pada kami semua dan bukalah mata hati mereka, ya Allah. Agar mereka bisa melihat kebenaran. Agar mereka bisa mendengarkan kejujuran. Dan mengikuti kata hati mereka, ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami memohon. Kami, orang-orang yang tidak berdaya ini, berharap padamu, ya Allah. Bagaimana keadaannya, Dok? Cukup mengkhawatirkan. Sebaiknya dia segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena tekanan darahnya sangat rendah. Oke, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Jangan, Pak. Jangan dibawa ke rumah sakit. Apa ada keluarga Ibu yang bisa kami hubungi? Lili. Di mana kami bisa hubungi dia, Bu? Saya tidak tahu, Pak. Sebaiknya ibu ini segera dibawa ke rumah sakit saja. Kalau kondisinya sudah pulih, cepat atau lambat, dia pasti akan bisa mengingat sanak keluarganya. Oke, baik, Dok. Semoga sidang berhasil ya. Saudara Deli, kamu sudah siap? Siap, Pak. Mari. Masya Allah. Ibu! Kamu Ibu kenapa, Bu? Risma, Apa lagi, Mas? saya minta maaf. Ternyata selama ini kamu itu benar. Lebih baik saya hidup pas-pasan daripada saya harus terima uang sogokan dari Malin. Tapi saya bingung, Riz. Uangnya itu kurang, tidak cukup. Karena sudah dibelikan barang-barang kemarin. Tapi kan barang-barangnya belum kita pakai, Mas. Kita masih bisa menjualnya. Saya nggak mau Mas mengorbankan harga diri Mas. Mas bisa kok jadi pengacara hebat dan bisa mencapai cita-cita Mas. Tapi nggak gini, Mas, caranya. Iya, saya ngerti, Riz. Tapi uangnya itu tidak cukup, kurang. Kan udah dibelikan barang-barang kemarin. Iya, Mas. Saya ngerti. Saya akan membantu Mas untuk menambah kekurangan uang itu. Tapi Mas harus janji ya. Mas harus membantu Denny, Jenny, dan Lili. Saya yakin Mas mampu melakukannya. Iya,
Saya janji, insya Allah saya akan bantu mereka. Terima kasih. Kamu harus empok nih, jadi mah banyak yang tumpah daripada masuk botol. Ih, nyalain gue. Pegang yang benar, jangan goyang-goyang. Pok, ini jadi kuning, Pok. Bau. Aduh. Buruan pegang. Sama Pok. Lihat sana. Polisi. Polisi ngapain kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Siang, Pak. Apa betul sini rumahnya saudari Lili Salim? Iya, Pak. Lili emang tinggal di sini. Ibu! Ibu! Saya mau bicara dengan saudara Denny sebentar. Oke, silakan. Saya dengar pengacara Anda mengundurkan diri. Betul? Ya. Kalau saya jadi Anda, saya nggak usah repot-repot mengikuti sidang. Ikuti saja tuntutan dan dakwaan hakim. Sidang harus tetap berlangsung supaya kebenaran terungkap. Anda tahu siapa yang akan Anda lawan. Anda nggak akan menang. Anda melawan Pak Malim. Jadi lupakan. Saya yakin, sekuat apapun manusia, insya Allah kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Keras kepala. Pak Malim. Hadirin yang kami hormati, siang ini sidang perkara pidana atas nama terdakwa Denny Hermawan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Denny Hermawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum supaya menghadirkan terdakwa di persidangan. Tugas tahanan agar membawa terdakwa masuk ke ruang sidang. Gue mau tahu, gue mau Denny dihukum seberat-beratnya. Udah saya siapkan semua. Saudara terdakwa, saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Mana penasihat hukum saudara? Maaf, majelis hakim yang terhormat, saya datang terlambat. Ya, silakan. Setan. Kenapa si Yusuf bisa datang ke sini? Bisa kacau semuanya. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 1. Menyatakan terdakwa Denny Hermawan secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar tindak pidana pencurian dan pembunuhan berencana yang melanggar pasal 333 KUHP dan pasal 340 KUHP. 2. Menuntut terdakwa Denny Hermawan dengan penjara selama 20 tahun, potong tahanan yang sudah dijalani. 3. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan hari ini. Baik, saudara terdakwa Denny Hermawan, sudah dengar tuntutan jaksa penuntut umum.
sesuai ketentuan undang-undang, saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan dan juga saudara bisa menyerahkan kepada penasihat hukum saudara atau berkonsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Bagaimana saudara terdakwa? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Pak. Silakan saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah, seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Bagaimana tanggapan saudara penuntut umum atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Kami penuntut umum tetap pada tuntutan kami semula. Dan saudara penasihat hukum, bagaimana tanggapan saudara atas pernyataan daripada penuntut umum bahwa dia menyatakan tetap pada tuntutan? Iya. Baik, saudara terdakwa. Saudara terdakwa untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah guna menjatuhkan putusan atas perkara saudara, maka persidangan perkara ini kami skors beberapa saat. Malin tidak pernah datang untuk memenuhi janjinya, Li. Ya udahlah Bu, nggak usah dipikirin. Yang penting kan Ibu selamat. Di rumahnya Burman itu ada pistol, Li. Ada daftar nama-nama kalian. Ibu takut sekali. Itu berarti Allah memberi kekuatan buat Ibu. Ibu menyesal sekali sudah meninggalkan kalian. Padahal selama ini kalianlah yang sudah... Udahlah Bu, Ibu istirahat dulu aja ya. Nggak usah pikirin itu. Bagaimana Ibu bisa beristirahat dengan tenang, Li? Ibu harus mendengarkan penjelasan dan permintaan maaf dari Malin. Bu, Ibu minum dulu, Bu. Malin gak akan insaf, apalagi minta maaf. Hanya hukum yang bisa memberi pelajaran pada Malin, Bu. Intan mau sekolah lagi kan? Ini sekolahan ya, Ma? Iya. Memang Intan pikir apa? Maaf, Pak. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Ya, silakan masuk. Ibu Mira, apa kabar? Baik, apa kabar? Ayo silakan duduk. Duduk. Merupakan kehormatan bagi kami, Ibu bisa berkunjung ke sini. Sekarang saya sudah tinggal di Jakarta. Saya sudah menikah dan ini Intan anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, pinter banget. Intan, ini Pak Rudi. Pak Rudi adalah kepala sekolah di sekolah ini. Intan umur berapa sekarang? 7 tahun, Pak. Gini loh Pak, saya ada rencana untuk memasukkan Intan ke sekolah ini. Dengan senang hati, Bu Mira. Intan, selamat datang di sekolah baru kamu. Nih, Bang. Rip, lumayan juga ya. Baru gini hari jam kita udah mau habis. Iya, Pak. Sekarang kita pulang yuk. Pulang? Iya, Pak. Saya masih kangen sama Ibu. Saya mau ngobrol sama Ibu. Lu bener juga ya. Siapa tahu ibu butuh apa-apa kali. Ayo. Jamu. Jamu. Poti. Bang Karim. Intan, siapa mereka?
Ati sama Bang Arif, Ma. Mereka dulu sama-sama tinggal sama saya. Jadi mereka temennya Intan. Saya Miranti. Maaf ya, kita buru-buru. Kalau mau jenguk Intan, nanti datang ke rumah saya aja. Ini kartu namanya. Makasih, Mbak. Mpok Ati sama Bang Arif kapan-kapan main ke rumah Intan ya. Rumah Intan besar, halamannya luas, terus ada kolam renangnya lagi. Mari. Oke, Mbak. Nggak nyangka ya, Intan berubah banget. Bajunya lebih keren. Mobilnya juga cakep ya. Sama aja dia mau tinggal sama Bang Malin. Lu kenapa nggak mau tinggal sama Bang Malin? Ntar gue jadi sasaran lagi. Tapi lu nggak pantas jadi orang kaya. Bunga lu. Lu lebih gak pantas. Bang Malin bangkrut tinggal sama lu. Jangan salahkan Intan, Rif. Intan berhak menikmati semua itu. Intan berhak memilih apa yang terbaik buat diri Intan, Rif. Maafin saya, Mbak ya. Saya udah buat Mbak sedih. Saya nggak apa-apa, Rif. Saya nggak sedih. Saya ikhlas. Dan rasanya nggak adil kalau membiarkan Intan hidup menderita seperti saya, Rif. Bagaimanapun juga Malin adalah ayahnya. Dan bersama Malin, masa depan Intan lebih terjamin. Saya sudah salah menilai Jenny. Dia perempuan yang berhati mulia. Saya harus menebus kesalahan saya. Mau apa kamu? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang telah menyerahkan uang pada saya sebesar 50 juta rupiah. Kebenaran tidak dapat dibeli. Dan Denny bukanlah penjahat. Saudara terdakwa, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut yang akan kami bacakan. Untuk itu, saudara dengarkan baik-baik. Putusan nomor 112 pidana biasa 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Denny Hermawan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Yusuf Karnadi Sarjana Hukum dan menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dan dakwaan pertama berdasarkan pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua berdasarkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur delik tersebut tidak terpenuhi sehingga dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan keyakinan majelis hakim terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian maka persidangan ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih, sama-sama, Ben. Ini nggak boleh terjadi. Denny harus masuk kembali ke penjara. Saya nggak akan tinggal diam.
Saya nggak tahu harus bilang apa lagi sama kamu, Suf. Selain terima kasih dan syukur alhamdulillah. Saya minta maaf sama kamu, Den. Karena saya sempat tergoda oleh hawa nafsu. Tapi sekarang kamu bebas sampai sidang berikutnya. Kebebasan hari ini akan jadi bumerang buat kalian berdua. Sudah saatnya kamu membayar semua kejahatan kamu, Malik. Nggak ada yang bisa nyentuh saya. Nggak ada yang bisa ngelawan saya. Dan kamu akan tahu akibatnya bagi orang yang berani ngelawan saya. Yang pasti Allah tidak akan menghukum saya di akhirat nanti. Dan ingat, Malin, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menuntut balik karena ada segudang tuduhan untuk Anda. Jadi bersiaplah. Hari penghakiman Anda sudah dekat. Malin! Om Denny! Intan! Intan! Masuk. Semua salah saya, Den. Apa? Saya yang salah. Saya yang membuat Jenny merelakan Intan pada ayahnya. Saya yang salah, Den. Saya akan tebus semua kesalahan saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk memenangkan kasus ini. Saya akan memberi hukuman yang berat pada Malin, membebaskan kamu, dan mengembalikan Intan pada ibunya. Kenapa Intan nggak boleh ketemu Om Denny lagi, Ayah? Ayah, Papa. Malin, sabar. Gimana saya mau sabar? Sidang semuanya hari ini kacau. Dia ini yang mestinya penjara. Bebas sekarang. Hah? Kamu tahu? Om Denny itu, yang kamu bilang Om Denny, dia itu pembunuh mama kamu. Saya mesti buktiin semuanya sekarang. Sekarang kamu. Namanya sama dengan nama ibu. Ibu masih hidup. Ini makam almarhumah ibu kamu, Intan. Perempuan yang selama ini ngebesarin kamu itu cuma penipu, kamu tahu nggak? Ini buktinya. Ini makam almarhumah ibu kamu. Kalau ibu udah meninggal, terus Umi dan Tante Lili itu siapa? Mereka semua penipu. Mereka ngebesarin kamu karena mereka tahu siapa papa kamu. Mereka memeres papa. Mereka yang misahin papa sama mama. Lin, sabar ya. Intan masih kecil, ntar dia bingung. Intan, kamu percaya sama papa. Mereka itu orang-orang jahat. Papa sekarang lagi mau nuntut keadilan. Mereka yang misahin papa sama kamu selama ini. Mereka yang ngebunuh mama. Percaya sama papa, Intan. Papa lakuin ini demi kamu juga. Karena papa sayang sama kamu. Mereka harus dihukum. Nanti saya ada kejutan untuk kamu. Kejutan apa, Mas? Sidangnya gimana? Apa kabar, Riz? Denny, kamu sudah bebas? Yusuf pengacara yang hebat. Kalau bukan karena Yusuf, saya nggak bakalan bisa bebas. Jadi, Mas? Saya lebih suka jadi pengacara miskin, tapi jujur. Daripada jadi pengacara kaya, tapi bergelimang dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Jenny sama Lili mana? Mereka sedang sholat. Ibu? Ibu sedang ada di kamar. Ayo, saya antar. Langsung aja deh. Mas, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dibebaskan. Untuk sementara, Bu. Dengan jaminan sampai sidang berikutnya. Sampai sidang berikutnya.
Iya, karena kami harus mengumpulkan bukti-bukti untuk menyangkal semua tuduhan Marin. Jenny dan Lily juga cerita pada ibu semuanya. Sekarang teka-teki itu sudah mulai terungkap. Hati dan pikiran ibu juga mulai terbuka. Selama ini ibu... Sudahlah, Bu. Ibu nggak usah mikirin itu lagi ya. Ibu malu. Ibu menyesal. Karena kebodohan dan kekerasan hati ibu, kalian semua menderita selama ini. Ibu minta maaf. Saya harap Ibu tidak benci sama saya. Lakukanlah apa yang terbaik menurut kamu. Ibu hanya bisa pasrah pada Allah. Ibu yakin Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan Allah Maha adil. Zainab. Ya, salah satu saksi yang akan melawan Bapak nanti adalah Bu Zainab. Bapak kenal Bu Zainab? Selamat malam. Dari mana aja lo? Saya tadi ngurusi Dimas seharian. Ngurus Dimas kok seharian? Sorry. Saya permisi dulu, besok kita selesaikan di kantor saya. Mana aja lo seharian? Len, lo harus tahu. Anak kecil itu terlalu banyak tingkah. Gua aja sampai pusing nih buatnya. Kita punya masalah baru gara-gara lo! Masalah apa? Hah? Sekarang perempuan itu jadi saksi ngebela Denny. Perempuan? Perempuan siapa? Bu Zainab maksud lo? Iya. Semuanya gara-gara lo, Man. Denny bebas juga gara-gara lo. Iya, tapi kan... Diam! Goblok! Ngeliat perempuan aja lo nggak becus. Sekarang dia jadi bebas. Jadi ancaman buat gue. Dasar lo. Gue em! Jangan banyak ngomong lo. Gue udah kecewa sama lo. Lo nggak becus, Man. Gue udah salah milih orang, Man. Lo nggak pantas jadi tangan kanan gue, Man. Gue udah muak sama janji-janji lo, Man. Oke, kali ini gue emang yang salah. Tapi inget, Lin. Apa yang pernah gue lakuin buat lo? Ingat, Lin, ingat! Pergi! Pergi! Jadi ini, Lin. Balasan atas kesetiaan gue sama lo selama ini. Lo boleh kecewa sama gue. Tapi gue lebih kecewa sama lo, Lin. Di dunia ini nggak ada yang bisa gue percaya selain diri gue sendiri. Hari ini kita mau kemana lagi, Ma? Ke mall lagi ya? Kita akan jenguk Kak Dimas. Kak Dimas emangnya sakit? Iya, Kak Dimas sakit, sayang. Kak Dimas sakit apa, Ma? Ma? Intan jangan nanya Kak Dimas sakit apa ya. Mama jadi sedih. Maaf, Ma. Kita berangkat yuk. Kita pamitan papa dulu yuk. Morning, sayang. Mau kemana kamu?
kita mau jenguk Dimas, kamu mau ikut? Saya banyak urusan. Oke. Amit papa dong. Ayah. Ayah masih marah ya sama Intan. Enggak kok, Ayah nggak marah. Dia cuma buru-buru. Ya udah, kita berangkat yuk. Semua cerita ibu akan saya gunakan untuk bahan sidang berikutnya. Sekarang, ibu tolong tanda tangan di sini. Tanda tangan untuk apa? Ini hanya surat pernyataan, Bu, bahwa apa yang ibu ceritakan semuanya itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ibu kan tidak akan berbohong di pengadilan. Ini cuma prosedur hukum, Bu. Tidak ada yang menyaksikan ceritanya Ibu. Dan saya pun tahu, semua yang barusan Ibu ceritakan itu adalah benar. Ada apa, Bu? Sebelum ibu tanda tangan suratnya, ada satu permintaan. Tadinya saya pikir ibu sudah sadar, tapi ternyata ibu masih aja penasaran ingin ketemu dengan Malin. Ibu nggak boleh ketemu sama Malin. Nanti ibu bisa luluh lagi. Kita kan tahu gimana cintanya ibu sama Malin, Den. Tapi kalau keinginannya Ibu tidak dikabulkan, Ibu nggak akan mau jadi saksi, Li. Tapi ibu bisa berubah pikiran kalau ketemu sama Malin. Saya sependapat dengan Lili. Kamu jangan mempertemukan ibu dengan Malin, Den. Terus gimana dengan kasus saya? Ibu adalah satu-satunya saksi kunci. Dan saya butuh kesaksian Ibu kalau saya tidak membunuh dan menculik kamu, Jen. Iya, tapi kan, Den, Ibu cuma ingin mendengarkan penjelasan dari Malin. Malin hanya akan membujuk ibu. Percaya sama saya, Den. Jangan pertemukan ibu sama Malin. Ya. Kak Dimas, ini ada oleh-oleh buat Kak Dimas. Dimas, kok kamu kayak gitu sih, Nak? Kenapa? Mama pikir ini hotel? Mama pikir saya bisa senang-senang dan tinggal di tempat seperti ini? Hah? Sayang, Intan main di luar dulu ya. Mama mau bicara sama Kak Dimas. Ya. Dimas, semua ini kan demi kebaikan kamu sendiri, Nak. Ma, saya mau pulang. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Makanya kamu harus berusaha untuk sembuh supaya kita bisa cepat pulang. Ya. Mama bohong. Bohong apa? Mama gak pernah kangen sama saya. Sekarang Mama sibuk sama anaknya Om Malin. Ma, Intan itu bukan anak Mama. Saya anak Mama, anak kandung Mama. Kenapa malah Intan sekarang enak-enakan tinggal di rumah, sementara saya dibuang dan disingkir dari tempat seperti ini? Hah? Dimas, siapa yang menyingkirkan kamu? Kamu tahu kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Hah? Udah, Ma. Kalau Mama gak bisa nolong saya dan keluarin saya dari tempat seperti ini, lebih baik Mama pergi. Dimas? Pergi, Ma. Nikmatin aja hari-hari Mama itu bersama anak tiri Mama itu. Gak usah mikirin saya lagi. Dimas? Keluar, Ma. Pergi! Ma!
tadi ngelamun terus. Kak Dimas marah sama Intan ya? Enggak kok. Mama kok sedih? Intan mau Mama nggak sedih lagi. Intan bakal lakuin apa aja supaya Mama nggak sedih lagi. Mama sedih karena Mama harus pisah sama Kak Dimas. Kan sekarang ada Intan yang nemenin Mama di rumah. Intan janji gak akan tinggalin Mama sendirian. Mama jangan sedih lagi ya. Mama senang deh Intan ngomong kayak gitu. Mama itu sayang sama Intan. Dan Mama janji akan bikin Intan bahagia. Oke? Ini minum yuk. Masuk. Permisi, Pak. Gimana? Udah berhasil hubungin Burman? Saya telepon di rumahnya tidak ada yang angkat, Pak. Handphonenya? Handphonenya... Kenapa handphonenya? Mati? Handphonenya aktif, Pak, tapi juga tidak diangkat. Tapi saya sudah meninggalkan pesan. Ya udah, kamu cari sampai dapat. Baik, Pak. Manusia satu ini mulai bertingkah rupanya. Dia pikir dia hebat karena selama ini membantu saya. Men, handphone lu bunyi tuh. Biarin aja. Paling juga malin. Loh, kalau itu handphone dari bos lu, kenapa nggak lu angkat? Bos. Bos lu bilang. Lu tahu, mulai detik ini, dia bukan bos gue lagi. Biarin aja lah. Biar dia sadar kalau sebenarnya dia tuh butuh gue. Dan biar dia juga sadar kalau nggak ada gue, dia nggak bisa apa-apa. Udah, lo makan lagi deh. Permisi, Pak. Gimana, Burman udah ketemu belum? Belum, Pak. Ada Pak Yusuf ingin bertemu Bapak. Yusuf? Yusuf pengacara? Iya, Pak. Suruh ke ruang meeting. Baik, Pak. Saya sudah menduga pengacara goblok itu akan kembali lagi. Dia rupanya sedang berusaha mendapatkan uang lebih banyak dari saya. Uang ini akan membungkam mulutnya. Selamat siang, Pak Malin. Saya sudah yakin Anda akan kemari lagi. Iya, saya pasti akan datang kemari. Karena ada seseorang yang akan menemui Anda. Menemui saya? Silakan. Oke.